Ustadz, alhamdulillah kan tadi kita habis olahraga ya, naik sepeda bareng-bareng dari masjid tadi. Ini berhubung kita di Bali juga ya Ustadz ya. Mungkin ada hal-hal yang perlu kita perhatikan Ustadz, terutama ketika bersepeda, berolahraga di tempat umum. Nah, barakallahu fik. Yang perlu diperhatikan pertama hati kita sama mata kita. Kita goes di Bali nggak seperti goes di sono di gunung. Nah, hati ditundukkan, ghaddul basar ya. Hati juga ditundukkan, mata ditundukkan. Bukan hati ditundukkan tapi mata jelalatan. Bukan. Ya, karena apa? Allah itu apa? Ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah tahu mata-mata yang berkhianat. Ya, kita ini pertama punya mata. Itu nggak seperti organ tubuh kita yang lain loh ya. Antum kalau kedinginan pakai jaket kan? Mata kita nggak pakai jaket. Ya kan? Antum kalau ada debu di rumah disapu kan? Mata kita kalau ada debu nggak perlu wiper, nggak perlu sapu. Kalau hujan nggak perlu wiper. Dibersihin sama air mata coba aja. Ya, ketika antum nyelam, ya nggak pakai kacamata pun bisa. Coba aja. Ya, ketika ngelihat jauh, ya akomodasi mata. Udah masya Allah dari Allah semua itu. Makanya nikmat mata ini kita syukuri dah. Ya, kita saling mengingatkan. Kalau ada ngelihat sesuatu yang pemandangan yang ya subhanallah, kita tahu sendirilah yang pakai baju pieces ya, nah atau pakai piece atau baju apa you can see I can see you, aduh mata-mata nih ditundukin lah ya. Kemudian terkait dengan fisik kita, sebenarnya Ibnu Qayyim membahas terkait dengan Zadul Ma'ad dalam kitabnya jilid keempat ini, ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam olahraga. Pertama, terkait dengan kondisi kita. Kapan olahraga yang terbaik? Olahraga yang terbaik, kata beliau, jangan dalam kondisi perut kenyang atau terlalu kosong. Tuh, perlu diperhatikan. Kemudian terkait dengan durasi. Kapan durasi olahraga yang terbaik? Berapa intervalnya? Mungkin kalau kedokteran modern berapa, Dok? 30 menit. 30 menit. Kalau dokter klasik betul-betul ajib nih. 30 menit untuk siapa, Dok? Orang gemuk, kurus? Kan? Nggak ada standarnya kan? Anak kecil, dewasa, laki, wanita, ya nggak bisa main, ya. Tapi kalau kedokteran klasik coba ilmiah banget, ya olahraga yang terbaik cukup minimalnya bikin kulit warna merah. Menunjukkan apa berarti? Darah lancar, udah cukup. Bahkan Ibnu Qayyim mengatakan termasuk tidak baik memaksakan tubuh kita, dibesarkan ototnya, dipaksa dengan olahraga yang semacam gini, itu enggak direkomendasi. Permisi ya, yang ngomong Ibnu Qayyim bukan ana loh ya. Kata Ibnu Qayyim apa coba? Kata Ibnu Qayyim apa? Orang yang memaksa membesarkan otot, biasanya otaknya kecil. Kenapa demikian? Karena pembuluh darah dipaksa untuk nyupport otot-otot. Sehingga porsi ke otak berkurang. Hafalan lemah, konsentrasi kurang. Termasuk kata Ibnu Qayyim, penyebab kenapa hafalan orang lemah. Hafalannya lemah kenapa? Termasuk diantaranya kebanyakan sering hubungan intim terlalu sering. Kenapa? Karena pembuluh darah dikonsen ke sana terus, ke bawah terus. Otak juga kurang. Ya, makanya ini sebenarnya pembahasan kitab ini perlu kita kupas. Banyak sekali teori yang simpel, klasik, dan efektif banget. Ya, tadi durasi, katakan cukup apa? Kulit memerah. Kalau kulit saya hitam gimana? Gitu kan. Nggak kelihatan. Ya bibir bisa warna merah, tangan bisa memerah. Udah cukup, selesai. Coba simpel banget. Berikutnya, Ibnu Qayyim juga menyebutkan di antara sehat dengan olahraga, jangan setelah olahraga atau ketika sedang olahraga. Kita ini olahraga tadi goes. Jangan ketika di perjalanan sambil minum. Kenapa? Tubuh kita sedang panas. Jangan didinginkan dalam waktu drastis. Nggak boleh. Bukan dari agama ya. Ini dari ilmu kedokteran klasik. Begitu pula setelah antum berhenti olahraga selesai, jangan langsung minum juga. Ketika olahraga jangan langsung minum. Ketika selesai olahraga jangan langsung minum. Habis olahraga jangan langsung nyelam ke dalam air. Renang, kolam renang. Salah. Ini perbedaan suhu yang ekstrim. Dari panas langsung dingin. Nggak direkomendasi. Mengacaukan apa? Mekanisme pemanasan tubuh. Coba ajib. Subhanallah, berarti apa?
habis olahraga, mau mandi, mau minum, kasih jarak 30 menit. Biar tubuh slow down turunnya, panasnya. Ya, termasuk juga gitu. Ibnu Qayyim menasihatkan setelah hubungan intim nggak boleh makan, nggak boleh minum. Kenapa? Tubuh sedang panas-panasnya. Dari ujung rambut sampai ujung kuku itu panas. Kalau kita watt kan nggak tahu berapa watt tuh. Nah, setelah melampiaskan syahwat. Makanya biarkan dingin dulu, baru minum setelahnya. Nah, baru minum setelahnya. Kalau bimbingan Nabi apa? Habis hubungan intim, ya, di antara sunnahnya apa? Membasuh kemaluan, ya, berwudu. Itu untuk apa? Mendinginkan tubuh kita. Nggak langsung mandi, nggak langsung minum. Nabi sebelum mendatangi istri dan istri-istri yang lainnya, kadang apa? Kadang untuk mendatangi satu istri ke istri yang lainnya dengan wudu. Ya, dingin dulu, semangat lagi, baru istri yang lain. Nah, kadang Nabi 9 istri langsung sekali mandi. Tapi apa? Ada jarak antara itu. Nah, wah ini perlu diperhatikan. Antum satu malam berapa kali mendatangi istri antum? Lah Rasulullah semalam 9 istri. Ini kekhususan Rasulullah. Kita orang mah maksimal 4, itu pun nggak dipakai. Ya. Paling kalau naik motor gearnya gear 3 maksimal, 4, 5, 6 nggak dipakai. Nah, subhanallah, kalau Nabi Sulaiman mendatangi istrinya semalam 100 istri. Ya. Pak, jangan ngayal antumnya. 1 pekan aja nggak datengin, mau nambah lagi. 1 dulu diservis baik-baik, ya. Nah, barakallahu fikum. Biar nggak terdolimi. 1 didolimi, cari yang lain untuk doliman yang lain, ya kan? Nah, Pak, itu rahmatullah. Terus olahraga ini, ya, disebutkan Ibnu Qayyim juga termasuk tadi nggak boleh terlalu ekstrim, berlebihan. Berlebihan wujud olahraganya, atau waktunya terlalu lama, ya, atau yang ekstrem kiri nggak pernah olahraga sama sekali. Paling enak tengah-tengah, olahraga seperlunya. Jangan umur kita habis untuk olahraga terus. Gue setiap hari 35 kilo, ini hulu berlebihan. Nah, pas semampunya, ya. Nah, ini olahraga hukumnya apa? Mubah. Perkara mubah bisa menjadi haram kalau melebihi batas mubah. Asya'al mubah idza jawaza haddahu ghalaba ila diddih. Bisa yang mubah kalau melewati batas mubah bisa jadi makruh dan haram. Olahraga sah-sah saja, tapi sengaja cari sambil lihat yang pakai baju picis-picis gitu, ya kan? Ya, pakai baju minimalis. Wah, bisa jadi makruh, yang boleh jadi makruh, ya kan? Kemudian olahraga waktu sholat, nggak datengin sholat. Coba waktu olahraga dengerin musik sambil jalan. Belum ketubruk mobil. Ya, kira-kira husnul khotimah apa su'ul khotimah? Nas'alullah al-afiyah. Pak, ini rahmatullah itu, ya, yang perlu diperhatikan. Olahraga dari sisi fisik, dari sisi iman perlu diperhatikan gitu. Ada yang lainnya mungkin anak biar ingat, mungkin ada yang perlu diperhatikan. Olahraga yang terbaik ya kalau kita lihat pagi sama sore. Kalau malam nggak direkomendasi. Kenapa? Malam itu bukan kebiasaan Nabi kuliner, bukan kebiasaan Nabi olahraga, bukan kebiasaan Nabi begadang, bukan. Ya, sah silakan olahraga malam, tapi apa? Kalau antum rutinitas malam, apa yang didapati? Antum bakal kesakitan, urat tegang, sendi sakit. Malam kan yang banyak karbon dok ya, bukan oksigen kan? Apalagi di bawah pohon kan? Padahal kita olahraga butuh apa? Yang diserap karbon, akhirnya sendi dan otot keracunan karbon. Gak heran kalau ada orang olahraga di bawah pohon tiba-tiba mati. Bukan kemasukan jin, tapi kemasukan karbon. Keracunan karbon, gitu. Barakallahu fikum. Iya, malah nggak sehat. Orang pulang kerja dari pagi, sore kerja, 8:30 olahraga. Habis olahraga kuliner jam 10 malam. Ini enggak kebiasaan hidup nggak sehat. Itu barakallahu fikum. Maka perlu diperhatikan ya. Nah, gitu insya Allah. Cukup insya Allah. Nah, insya Allah gitu aja. Tetap sehat dengan olahraga. Tujuannya sehat apa? Istiqomah ibadah. Itu barakallahu fikum. Semoga bermanfaat untuk Islam dan muslimin. Ya, semoga Allah jaga kaum muslimin di Bali khususnya dan semua di negeri muka bumi ini. Ya, itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.